meliputi sejarah bioteknologi, definisi, manfaat bioteknologi, dan juga jenis-jenis bioteknologi. Saksikan terus video kami ya. Let's go! Saya Adik RC Chandra Dewi, nomor absen 15. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pemanfaatan bioteknologi di bidang kesehatan dan juga lingkungan. Perkenalkan, nama saya Nika Trijuwitasari, saya absen 14. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan definisi bioteknologi. Saya Ani Putu Bintang Novita Jani, absen 24. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai manfaat bioteknologi di bidang peternakan dan juga pertanian. Dan Halo, saya Nika Mang Ayu Trinovita Dewi, nomor absen 20. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis daripada bioteknologi. Saya Gediasih Permendra, absen 3. Di sini saya mendapatkan materi mengenai pengertian bioteknologi menurut para ahli dan manfaat bioteknologi dalam mengatasi kebutuhan energi. Saya Ikomang Wahyu Pradana, absen 9. Saya mendapatkan materi manfaat bioteknologi pada inovasi produk tangan. Sejarah bioteknologi yang pertama ada di zaman kuno. Manusia sudah memakai bioteknologi tradisional, misalnya fermentasi untuk membuat roti, tape, dan yogurt. Yang kedua ada di abad ke-19. Peneliti Louis Pasteur membuktikan peran mikroorganisme dalam fermentasi. Yang ketiga ada abad ke-20. Sekarang muncul bioteknologi modern seperti rekayasa genetik dan kultur jaringan. Yang kedua, saya akan menerangkan tentang definisi bioteknologi. Secara umum, penggunaan prinsip ilmiah dan rekayasa terhadap organisme untuk meningkatkan potensi atau menghasilkan produk. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa pengertian bioteknologi dari para ahli. Yang pertama dari Smith yang menyatakan bahwa bioteknologi sebagai upaya pemanfaatan organisme untuk usaha industri dan manufaktur. Yang kedua dari Bull et al. Yang menyatakan bioteknologi sebagai penerapan asas-asas sains untuk pengolahan suatu bahan dengan melibatkan aktivitas jasad atau mikrob hidup untuk menghasilkan barang dan jasa. Dan yang ketiga dari Department of Biotechnology and Food Science yang menyatakan bahwa bioteknologi adalah teknologi yang memanfaatkan sistem biologis organisme hidup atau bagiannya untuk mengembangkan dan atau menciptakan produk yang berbeda. Dan yang terakhir dari School of Biotechnology yang menyatakan bahwa bioteknologi sebagai teknik manipulasi sistem biologis yang terkontrol untuk pengolahan bahan yang prosesnya berlangsung secara efisien agar dapat memperoleh produk yang bermanfaat. Guys, kalian tahu gak sih, insulin yang selama ini digunakan untuk mengatasi penyakit diabetes ternyata merupakan produk hasil bioteknologi. Selanjutnya, Rasti akan membahas mengenai manfaat bioteknologi di bidang kesehatan. Let's go, Rasti! Jadi, bioteknologi di bidang kesehatan sangat berperan penting seperti pembuatan vaksin, insulin, dan juga antibiotik. Nah, di sini kita akan bahas mengenai dua hal di bidang kesehatan, yaitu ada hibridoma dan juga rekayasa genetika. Jadi, sel hibridoma itu merupakan penggabungan dua sel dari organisme yang sama atau berbeda untuk menghasilkan sel hibridoma yang memiliki dua kombinasi sifat tersebut. Biasanya, sel hibridoma ini digunakan untuk menghasilkan sel monoklonal. Contohnya itu seperti pemetaan genom pada manusia. Yang kedua, yaitu ada rekayasa genetika. Rekayasa genetika ini menghasilkan 3 produk. Yang pertama yaitu ada interferon. Interferon ini merupakan jenis antibodi yang digunakan untuk melawan virus. Interferon tidak secara langsung membunuh virus-virus atau virus-virus yang bersifat kanker, tetapi ia menaikkan respon anti tubuh kita dan juga menghambat pertumbuhan sel-sel kanker. Interferon ini merupakan senyawa protein yang dapat memacu pertahanan tubuh kita dan juga dapat melawan kuman penyakit. Seperti yang kita ketahui, secara alami tubuh kita dapat membentuk antibodi ini. Namun,
Di balik itu, interferon sangat lambat dibandingkan dengan kecepatan virus dalam berkembang biak. Oleh karena itu, interferon dilakukan melalui rekayasa genetika. Selain itu, bioteknologi juga bermanfaat pada bidang pertanian, yakni membantu meningkatkan kualitas dan juga hasil pada tanaman, seperti menghasilkan bibit unggul dan juga seragam, membuat tanaman tahan hama dan juga penyakit, meningkatkan kandungan gizi pada tanaman, dan juga meningkatkan kesuburan tanah. Contohnya, kultur jaringan pada pisang dan juga anggrek, pupuk hayati seperti rhizobium, produk fermentasi seperti tempe, dan juga padi atau jagung tahan hama. Selain di bidang kesehatan, bioteknologi juga berperan penting dalam bidang lingkungan, yang dimana ia dapat mengatasi pencemaran lingkungan dan juga pengelolaan limbah dengan menggunakan mikroorganisme seperti bakteri dan juga jamur. Bioteknologi di bidang lingkungan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada bioremediasi. Bioremediasi ini merupakan metode pembersihan lingkungan dengan menggunakan mikroorganisme untuk mengatasi pencemaran dan juga menetralkan zat pencemar. Mikroorganisme yang digunakan dalam bioremediasi ini seperti Pseudomonas, Flavobacteria, dan juga Azotobacter. Tujuan utama dari bioremediasi ini yaitu untuk menghilangkan racun yang terdapat di tanah dan juga air agar lingkungan kembali bersih dan juga aman digunakan. Yang kedua ada biodegradasi. Biodegradasi ini merupakan metode bioteknologi yang dimana ia dapat mengubah bahan organik dan juga senyawa kimia menjadi zat yang lebih sederhana menggunakan mikroorganisme yang disebut juga dengan Pseudomonas, Staphylococcus, dan juga Bacillus. Dengan adanya biodegradasi ini, kita dapat mengatasi yang namanya pencemaran lingkungan dan juga penumpukan sampah. Yang ketiga yaitu ada pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah ini merupakan metode mengelola limbah bahan organik. Mikroorganisme yang digunakan yaitu ada Clostridium butyricum. Bakteri tersebut dapat mengolah limbah cair yang mengandung gula dan menghasilkan gas hidrogen yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Dengan adanya pengelolaan limbah ini, kita tidak hanya mengurangi limbah tetapi juga dapat memanfaatkan sumber energi. Yang keempat yaitu ada pemisahan logam dari bijinya. Bioteknologi juga dapat digunakan sebagai pemisahan logam dari bijinya dengan menggunakan bakteri seperti Thiobacillus peroxidans, yang mana bakteri tersebut dapat kita gunakan sebagai proses oksidasi sehingga logam seperti tembaga, seng, dan juga uranium dapat dipisahkan dan juga dapat dimanfaatkan oleh manusia. Nah, kita harus menggunakan metode ini agar tetap ramah lingkungan dibandingkan dengan menggunakan bahan kimia yang lebih berbahaya. Selanjutnya, manfaat bioteknologi di bidang peternakan. Bioteknologi membantu meningkatkan kualitas dan juga produksi ternak, yakni menghasilkan ternak unggul, meningkatkan produksi susu dan juga daging, mencegah penyakit pada hewan, dan juga meningkatkan kualitas pada pakan. Contohnya, inseminasi buatan pada sapi, transfer embrio, pakan fermentasi, dan juga vaksin untuk ayam dan sapi. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan manfaat bioteknologi dalam mengatasi masalah kebutuhan energi. Yang pertama dengan membuat bioetanol. Bioetanol adalah senyawa alkohol yang dihasilkan melalui fermentasi biomasa menggunakan mikroorganisme. Proses pembuatannya dimulai dengan fermentasi bahan-bahan seperti umbi-umbian, jagung, tebu, kemudian diikuti dengan proses destilasi. Yang kedua, dengan membuat biodiesel. Biodiesel adalah bahan bakar yang berasal dari minyak tumbuhan atau hewan yang digunakan sebagai alternatif atau dicampur dengan solar untuk kendaraan bermesin diesel dan armada industri. Biodiesel dapat langsung digunakan tanpa memerlukan modifikasi. Dan yang ketiga, dengan membuat biogas. Biogas adalah gas yang dihasilkan secara alami melalui proses dekomposisi bahan organik oleh bakteri anaerob. Dan kemudian sebagai sumber energi, gas metana, karbon dioksida, serta sejumlah kecil nitrogen, hidrogen, dan karbon monoksida merupakan komponen utama biogas. Penggunaan biogas sebagai sumber energi termasuk dalam teknologi ramah lingkungan yang mengoptimalkan pemanfaatan kotoran hewan dan limbah organik. Proses konversi sampah organik menjadi biogas juga berperan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca metana dengan pembakaran yang lebih efisien yang menggantikan metana dengan karbon monoksida.
bakteri seperti Metabacterium, Metanobacillus, Metanosarsina, dan Metanococcus adalah contoh bakteri penghasil biogas. Baik, di sini sekarang saya akan memaparkan materi mengenai memberikan inovasi terhadap produksi pangan. Yang pertama, teknologi bioproses fermentasi. Bioproses fermentasi merupakan proses pemecahan senyawa organik oleh mikroorganisme dalam keadaan anaerobik. Beberapa produk yang dihasilkan antara lain tempe, kecap, mentega, keju, tapa, yogurt, dan juga anggur. Dan yang kedua, teknologi rekayasa genetika. Rekayasa genetika dilakukan dengan mengubah genom suatu spesies untuk menghasilkan keturunan unggul. Contoh produk dari hasil rekayasa genetika yaitu golden rice dan jagung serta kapas transgenik. Secara garis besar, bioteknologi dibagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan juga bioteknologi modern. Untuk penjelasannya, ayo ikut saya! Bioteknologi konvensional juga disebut dengan bioteknologi tradisional. Bioteknologi ini memanfaatkan mikroorganisme untuk menghasilkan produk melalui proses fermentasi. Bioteknologi ini juga bertujuan untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat. Selain digunakan untuk menghasilkan makanan, bioteknologi ini juga kerap digunakan di bidang pertanian, peternakan, dan juga antibiotik. Layaknya materi-materi lain yang ada di bumi ini, bioteknologi konvensional juga memiliki keunggulan beserta kelemahannya. Keunggulan bioteknologi konvensional itu ada 3. Yang pertama, biaya yang dibutuhkan itu lebih sedikit. Yang kedua, alat yang digunakan lebih sederhana. Yang ketiga, pengaruh jangka panjangnya itu dapat diketahui sebelumnya. Sementara, kelemahan bioteknologi konvensional juga ada 3. Yang pertama, waktu yang digunakan cenderung lebih lama. Yang kedua, tidak dapat mengatasi ketidaksesuaian genetik. Dan yang ketiga, perbaikan genetiknya tidak terarah. Selanjutnya adalah bioteknologi modern. Bioteknologi modern ini justru kebalikan dari bioteknologi konvensional. Bioteknologi ini memanfaatkan teknik rekayasa genetika dan memerlukan keterampilan manusia untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Contoh produk dari hasil bioteknologi modern ini dapat ditemui di bidang produksi pangan, misalnya tanaman transgenik. Bioteknologi ini juga didasari oleh rekayasa dan juga manipulasi DNA, sehingga bioteknologi ini juga kadang dan seringkali disebut dengan teknik rekayasa genetika. Seperti bioteknologi konvensional sebelumnya, bioteknologi modern ini juga memiliki kelebihan beserta kekurangannya. Kelebihan bioteknologi modern, yang pertama, dapat melakukan perbaikan sifat genetik secara terarah. Yang kedua, kendala seperti ketidaksesuaian DNA atau ketidaksesuaian genetik itu dapat diatasi. Kemudian, yang ketiga, dapat menghasilkan organisme yang memiliki sifat baru berbeda dari sifat alaminya. Selanjutnya adalah kekurangan dari bioteknologi modern. Yang pertama, biaya yang diperlukan itu relatif lebih mahal. Kemudian, alat-alat yang digunakan itu lebih canggih. Yap, sebagian dari jawaban kalian tadi itu benar. Produk-produk seperti tapai, roti, wine, yogurt, dan juga keju merupakan produk-produk yang dihasilkan melalui metode bioteknologi konvensional. Sementara tanaman-tanaman transgenik dan juga buah-buahan yang tidak memiliki biji, buah-buahan yang memiliki warna yang berbeda-beda dan juga unik, kemudian insulin dan juga antibiotik itu merupakan produk-produk yang dihasilkan melalui metode bioteknologi modern. Kesimpulan, bioteknologi adalah penerapan ilmu biologi dan teknologi yang telah berkembang dari metode sederhana pada masa lalu hingga teknik modern seperti rekayasa genetika. Perkembangannya merupakan bahwa
Bioteknologi memiliki banyak manfaat dalam berbagai bidang seperti kesehatan, pertanian, peternakan, dan lingkungan. Secara umum, bioteknologi dibagi menjadi bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern yang keduanya bertujuan meningkatkan kualitas hidup manusia dengan perawatan yang bijak. Bioteknologi dapat menjadi solusi bagi berbagai permasalahan di masa kini dan masa depan.